Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Niwen Kaihana dengan NPM 19110038 akan memaparkan tentang materi yang pertama, yaitu penerapan tes dalam bidang pendidikan. Hampir setiap tes yang tersedia digunakan di sekolah-sekolah. Tes prestasi mengukur efek-efek dari berbagai perangkat pengalaman yang secara relatif standar, misalnya pembelajaran dalam bahasa Inggris atau penggunaan komputer. Sebaliknya, kinerja tes bakat mencerminkan pengalaman kumulatif, berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat penyelenggaraan testing sebenarnya adalah usaha menggali informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan tugas seorang tenaga pengajar, tes prestasi belajar merupakan salah satu alat pengukuran di bidang pendidikan yang sangat penting. Artinya, sebagai informasi guna pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan pendidikan dalam berupaya keputusan didaktik yang dilakukan guna menentukan kebutuhan pengajaran seperti misalnya keputusan yang menyangkut ketepatan kurikulum yang berlaku. Berbagai keputusan pendidikan itu menempatkan teks prestasi belajar dalam berbagai fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi penempatan. Dalam penggunaan hasil tes prestasi belajar untuk klasifikasi individu dalam bidang atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan yang telah diperlihatkannya dalam proses hasil pembelajaran yang telah dilalui. Misalnya dalam SMA itu ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Yang kedua adalah fungsi formatif adalah penggunaan hasil tes prestasi belajar guna melihat sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program pelajaran. Jadi formatif ini adalah tes yang mengetahui sejauh mana siswa seperti ulangan, sejauh mana siswa memahami pelajaran yang telah diajarkan. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi diagnosis. Dilakukan oleh tes prestasi apabila hasil tes yang bersangkutan dilakukan untuk mendiagnosis kesukaran dalam belajar, mendeteksi kelemahan siswa yang dapat diperbaiki segera. Di sini contohnya saat ulangan nilai jelek, berarti kan di situ ada diagnosis kita banyak siswa yang tidak paham, jadi di situ segera mungkin masih bisa untuk diperbaiki. Yang ketiga adalah yang keempat adalah fungsi sumatif, adalah penggunaan hasil tes prestasi untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya dan dalam suatu program pembelajaran. Di sini seperti jangka waktu, jadi semester yang akan datang pengajar sudah membuat silabus untuk program yang akan dilakukan selama satu semester itu apa saja, dari ulangan harian kah atau UTS dan lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi sumatif, merupakan pengukuran akhir dalam suatu program dan hasilnya dipakai untuk menentukan apakah siswa dapat dinyatakan untuk melanjutkan ke jenjang program yang lebih tinggi. Selanjutnya ini termasuk seperti kayak UTS, UN itu adalah penilaian akhir dari tambahan dari nilai per semester. Itu menentukan apakah siswa bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya seperti tamat SMA ke kuliah atau bisa juga dari kelas 1 SMA ke kelas 2 SMA. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tesnalva, NPM 19110052. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu materinya tentang penerapan tes dalam bidang pekerjaan. Tes psikologi umumnya digunakan sebagai alat bantu dalam keputusan-keputusan tentang pekerjaan yang meliputi baik itu konseling individu maupun keputusan kelembagaan yang menyangkut seleksi dan klasifikasi personil. Ada juga peran inteligensi akademi. Inteligensi ini adalah sebuah istilah yang luas dengan banyak definisi. Yang kedua ada bakat untuk program khusus. Yang tiga, tes bakat khusus. Peran dari bakat khusus ini di bidang tertentu seperti misalnya
penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Ada juga testing kepribadian di tempat kerja. Testing ini lebih canggih dari satu atau dua dasawarsa. Tes integritas dalam salah satu penyelidikan, tes integritas dalam parameter tertentu. Yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah seleksi atas pemimpin-pemimpin yang efektif, memberikan tentang tantangan berat dalam bidang pengambilan keputusan personil. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Herianti, MPM 19110021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Trisna Upa, yaitu penerapan teks dalam bidang klinis atau konseling. Para psikolog klinis dan konseling menggunakan berbagai macam tes, termasuk kebanyakan jenis tes yang sudah dibahas terdahulu. Yang banyak digunakan adalah tes-tes inteligensi individu seperti misalnya skala Wechsler dan juga baterai multibakat seperti DAT. Banyak tes kepribadian yang sering digunakan di antara klinis dan para konselor. Pada bagian ini akan dibahas tentang aplikasi berbagai tes dan alat-alat lainnya dalam menaksir individu, yaitu penaksiran psikologi. Yang selanjutnya diminta oleh penaksiran psikologi ketika penaksiran psikologis itu dipraktekkan di berbagai macam sosialisasi lingkungan, bidang, masalah, dan populasi. Yang kedua, penaksiran neuropsikolog. Pengetahuan tentang efek perilaku dan kerusakan otak dapat dijumpai pemulanya pada tulisan Kurt Goldschmidt dan rekan-rekannya pada awal 1920-an. Lalu mengidentifikasi ketidakmampuan belajar yang spesifik. Sejak tahun 1970-an ada gelombang program yang berkesimpung untuk diagnosis dan pemulihan ketidakmampuan belajar atau KB dan Learning Disability atau LD. Terus selanjutnya, penaksiran dinamis. Istilah penaksiran dinamis meliputi berbagai prosedur klinis, pada hakikatnya mencangkup kesenjangan beranjak dari pelaksanaan tes yang seragam atau distandarisasikan dalam rangka memperoleh data kualitatif tambahan tentang seseorang individu. Lalu penaksiran perilaku. Penaksiran perilaku berbagai teknik yang bermuatan di dalam konsep umum. Modifikasi perilaku mewakili manfaat langsung prinsip-prinsip belajar utama dan pengelolaan praktis atas perubahan perilaku. Lalu penaksiran karir. Praktek penaksiran karir bermaksud membantu individu untuk memilih karir yang paling tepat baginya dilihat dari segi kemampuan, minat, saran, nilai, dan temperamen pribadi, dan juga persyaratan yang ada dalam suatu pekerjaan. Lalu penilaian klinis. Apa yang dilakukan oleh seorang ahli klinis dalam menaksir seseorang klien bisa dipandang sebagai kasus kognisi orang atau persepsi antara pribadi. Suatu proses yang bisa ditempuh siapapun untuk bisa mengetahui dan memahami orang lain. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Septarina, MPM 19110031. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang isu etis dalam konseling. 1. Yaitu penempatan pentingnya konseling di atas kepentingan konselor.
karena konselor memahami bahwa konflik harapan dan kebutuhan pada dirinya mungkin belum diselesaikan. Apabila dibiarkan tidak langsung, konselor itu dapat mempengaruhi hubungan konseling dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang telah dibahas. Aspek-aspek yaitu A. Kebutuhan akan kendali kekuasaan. B. Kebutuhan untuk membantu dan memelihara. C. Kebutuhan tidak mengubah orang lain. D. Kebutuhan untuk mengajari. E. Membujuk dan menasehati. F. Merasa mampu dan berguna. G. Dihormati dan dihargai. Contoh penempatan kepentingan konseling di atas kepentingan konselor yaitu seorang konselor memiliki masalah pribadi terhadap rumah tangganya sehingga cara ia menyelesaikan masalah merupakan sejenak masalah yang dialami dapat menjadi konseling yang profesional sehingga ia akan melupakan masalah itu terlebih dahulu. 2. Pengambilan keputusan yang etis. Menerapkan alasan kepentingan kode etik. 1. Yaitu melindungi profesi pemerintah secara mandiri, independensi. 2. Mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran sehingga memelihara kestabilan dan profesi. 3. Melindungi praktisi publik terutama untuk pengaduan. Jika konselor bertindak sesuai batas kode etik, maka tingkah laku yang telah memenuhi standar umum. Contoh perilaku tidak etis yang sering terdapat dalam bimbingan dan konseling yaitu 1. Pelanggaran kepercayaan. 2. Melampaui tingkat kompetensi profesional seorang. 3. Kelainan dalam praktik. 4. Mengklaim keahlian yang tidak ia miliki. E. Memaksa nilai konseling pada klien. F. Membuat klien tergantung. D. Perilaku tidak etis atas tidak baik, diselektif dalam menjalankan profesi konselor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik 4. Mengklaim keahlian yang tidak ia miliki. E. Memaksa nilai konseling pada klien. F. Membuat klien tergantung. D. Perilaku tidak etis atas tidak baik, diselektif dalam menjalankan profesi konselor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Nidia Pangestika, NPM 19110045. Di sini saya akan melanjutkan materi dari JITA, yaitu prinsip-prinsip etik untuk pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis merupakan sebuah proses yang terpenting dalam proses konseling. Remley dan Herley 2005, Wilson 2007 dalam Glading 2012 menguraikan beberapa prinsip etik supaya pengambilan keputusan yang etis dapat diimplementasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbuatan baik. Hal ini diartikan bahwa konselor senantiasa mendasarkan tujuan dari suatu proses bantuan dalam sebuah kebaikan, tanpa ada tendensi lain di balik itu semua yang memiliki fungsi sebagai pencegahan atas situasi yang akan merugikan semua pihak kelak. Yang kedua itu ada non-malfeasance. Prinsip lainnya adalah perbuatan yang tidak mengakibatkan kerugian, baik material maupun non-material. Prinsip ini menekankan pada konselor untuk senantiasa menjaga atmosfer konseling agar tidak ada yang dirugikan atau tersakiti di dalamnya. Yang ketiga ada yang namanya otonomi. Seperti yang kita pahami bersama mengenai prinsip dasar dalam sebuah konseling bahwa konselor hanya membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya dan bukan membantu menyelesaikan masalah konseli.
maka keberanian dalam memilih serta mengambil keputusan akhir yang harus diambil oleh konseli adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas layanan, karena hal tersebut adalah nyawa dari kesuksesan proses konseling itu sendiri. Yang keempat tuh ada yang namanya justice atau keadilan. Nuansa yang harus dibangun dalam suatu proses konseling yang berlandas kode etik adalah prinsip keadilan. Keadilan dalam konseling mencakup aspek keadilan untuk tidak akan membedakan klien yang ditangani, serta tidak bertendensi memihak di tengah permasalahan yang didiskusikan klien. Yang kelima itu ada yang namanya kesetiaan. Prinsip ini menegaskan setiap pelaku konseling untuk berpegang pada komitmen sebagai seorang konselor, mengamalkan asas-asas serta prinsip-prinsip altruistik atau mengutamakan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri. Terus yang keempat itu ada yang namanya model pengambilan keputusan untuk isu-isu etis. Itu ada model ethical problem solving bond. Nah, di dalam itu tuh ada yang namanya model pengambilan keputusan isu-isu etis. Yang pertama yaitu menghasilkan deskripsi singkat tentang permasalahan atau dilema. Yang kedua mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga mempertimbangkan semua ketika yang relevan dan bimbingan yang legal. Yang keempat mengidentifikasi semua kemungkinan jalan tindakan. Yang kelima mengevaluasi hasilnya. Lalu ada model ethical decision making Carey dan Corey. Itu yang pertama mengidentifikasi permasalahan, yang kedua menerapkan pedoman etik, yang ketiga menentukan sifat dan dimensi-dimensi dan mencari konsultasi. Lalu yang keempat menghasilkan berbagai kemungkinan rangkaian tindakan, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan konsekuensi dari semua opsi dan menentukan rangkaian tindakannya, mengevaluasi rangkaian tindakan yang dipilih, lalu yang terakhir mengimplementasikan rangkaian tindakan tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.